Laude Muhammad Vicky. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang konsep informasi dan pengamanan dokumen hukum. Yang pertama, konsep teknologi informasi dan pengamanan dokumen hukum adalah segala bentuk teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi. Dalam konteks hukum, teknologi ini memegang peran penting dalam pengelolaan dokumen seperti kontrak, surat keputusan, dokumen pengadilan, dan sebagainya. Dokumen hukum umumnya membuat informasi yang sensitif dan bersifat rahasia, sehingga memerlukan pengamanan yang maksimal. Beberapa tantangan dalam pengelolaan dokumen hukum antara lain yang pertama, risiko kebocoran informasi, yang kedua, akses ilegal atau tanpa otorisasi, yang ketiga, pemalsuan dokumen, yang keempat, kehilangan data akibat kerusakan sistem atau perangkat. Pengamanan dokumen hukum berarti upaya menjaga kerahasiaan, integritas, dan kesediaan dokumen tersebut yang dikenal juga dengan istilah CIA Trade. 2. Teknologi informasi dalam pengamanan dokumen hukum. Teknologi informasi menyediakan berbagai alat dan metode yang digunakan untuk menjaga keamanan dokumen hukum, di antaranya A. Enskripsi. Enskripsi adalah proses mengubah data menjadi kode tertentu yang hanya bisa dibaca oleh pihak yang memiliki kunci deskripsi. Enskripsi sangat penting untuk menjaga kerahasiaan isi dokumen, terutama ketika dokumen dikirimkan melalui jaringan internet. Contohnya, sebuah kontrak hukum yang dikirim via email harus dienkripsi agar pihak lain tidak bisa membacanya jika berhasil mencegat email tersebut. Baik, selanjutnya kepada pemateri Saudara Laude Muhammad Vicky. Baik, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Vicky dari HTNB semester 2. Di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu B. Firewall. Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang bertugas memfilter lalu lintas data masuk dan keluar. Firewall juga membantu mencegah akses dari pihak tidak sah ke sistem penyimpanan dokumen hukum. Dengan firewall yang baik, sistem dapat terlindungi dari serangan malware, hacker, atau upaya pencurian data lainnya. C. Digital signature, tanda tangan digital. Tanda tangan digital berfungsi untuk menjamin keaslian dan integritas dokumen. Dengan teknologi ini, kita dapat memastikan bahwa dokumen hukum tidak mengalami perubahan setelah ditandatangani. Ini sangat penting dalam validasi hukum secara elektronik. D. Two-factor authentication. Two-factor authentication adalah sistem keamanan tambahan yang mengharuskan pengguna melewati 2 tahap verifikasi saat mengakses dokumen atau sistem. Contohnya, kombinasi antara password dan kode verifikasi yang dikirim ke ponsel. E. Cold storage dan proteksi keamanan. Banyak lembaga hukum kini menyimpan dokumen di layanan hukum layanan cold seperti Google Drive, OneDrive, atau server khusus. Namun, ini harus dibarengi dengan pengaturan keamanan tingkat tinggi seperti enskripsi, cloud, pembatasan akses, dan log aktivitas. Ketiga, keamanan dan privasi dokumen hukum dalam teknologi informasi. Keamanan dan privasi adalah 2 aspek yang sangat penting dalam pengelolaan dokumen hukum digital. A. Keamanan dokumen. Keamanan dokumen mencakup perlindungan dari ancaman luar maupun dalam. Beberapa cara pengamanannya. Yang pertama, penggunaan sistem kontrol akses. Hanya pihak yang diberi wewenang yang bisa membuka atau mengedit dokumen. Yang kedua, audit trail. Mencatat siapa saja yang mengakses dokumen dan kapan atau apa yang dilakukan. Yang ketiga, backup atau pencadangan rutin untuk mencegah kehilangan data akibat kerusakan perangkat atau serangan cyber. B. Privasi informasi. Privasi berarti menjaga agar informasi pribadi atau rahasia tidak diketahui oleh pihak yang tidak berhak. Dalam konteks hukum, ini bisa melibatkan data klien, bukti kasus, informasi perusahaan, dan sebagainya. Undang-undang seperti UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi atau PDP juga mengatur kewajiban menjaga privasi data
dalam penggunaan teknologi informasi. C. Etika dan kepatuhan hukum. Selain teknologi, penting juga bagi lembaga hukum dan profesional hukum untuk menerapkan prinsip etika serta mematuhi regulasi terkait keamanan cyber dan privasi data. Ketidakhati-hatian bisa menyebabkan kebocoran data yang merugikan banyak pihak. Jadi, kita sudah masuk dalam tahap kesimpulan. Kesimpulannya adalah teknologi informasi memberikan banyak manfaat dalam pengelolaan hukum dokumen, mulai dari efisiensi hingga keamanan. Namun, tantangan juga meningkat, terutama dalam hal melindungi data. Dengan menerapkan sistem enkripsi, firewall, autentikasi, dan manajemen privasi yang baik, kita bisa menjaga dokumen hukum agar tetap aman dan terpercaya.